rakyat kelak. Kagak kaleng-kaleng, doa kencang Anies di GBK minta rumah gratis ke Tuhan. Janji manis soal rumah DP 0 langsung diungkit. Nah, akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi. Mengenai Anies Baswedan, setelah dikabarkan sumur resapan menelan truk molen, kini program penuntasan banjir gagasan Anies itu beralih nama menjadi sumur maut karena diduga telah menelan korban jiwa. Pemirsa, kali ini Ujang menemukan beberapa video yang sangat mengejutkan sekali, rekam jejak Abah yang diupload di TikTok. Netizen mengungkap seputar rekam jejak Abah yang menjadi kontroversi. Semoga saja ini berita-beritanya tidak benar ya. Kalau seandainya benar, aduh, mulai dari cerita mahasiswi UI yang menagih hutang sama Abah, hingga peristiwa tragis sumur resapan yang memakan korban. Jadi ayo kita simak. Kedadomprat netizen sudah menghisap truk molen, sumur resapan Anies jadi penyebab tewasnya mahasiswa UI ambyar. Tadi juga kami sudah menanyakan ke beberapa warga bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, memang dikatakan bahwa sepeda motor atau pengendara sepeda motor menghindari sumur resapan. Dan pada malam itu memang dikatakan jadi hujan, dan juga untuk jalan ini sendiri menurut pernyataan warga memang kurang penerangan. Sehingga sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering sekali sumur resapan ini menghambat kendaraan-kendaraan pada jeblos. Lihatlah kejadiannya. Nggak ada luka berarti nggak ada indikasi terlindas gitu Pak? Ya kalau masalah terlindas yang enggaknya saya nggak tahu, saya nggak ngelihat. Kalau kondisi jalannya gimana Bang? Jalanannya seperti kayak gini, becek gini. Sedang dalam perbaikan atau Nggak ada perbaikan apa-apa. Kenapa tidak disetujui? Karena gagal. Tunjukkan kepada saya di mana sumur resapan yang berhasil. Karena gagal makanya tidak disetujui untuk ditambah sekian juta. Karena dibangun di mana? Di halaman RT RW, di halaman puskesmas, di halaman kecamatan, kelurahan. Emang itu banjir. Sumur resapan itu perlu di daerah yang cekungan di bawah. Kemudian mau dibangun di daerah Jakarta Utara, itu kan daerahnya sudah jenuh airnya, nggak bakal meresap. Lagi-lagi kemalangan menimpa ex-gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Setelah dikabarkan sumur resapan menelan truk molen, kini program penuntasan banjir gagasan Anies itu beralih nama menjadi sumur maut karena diduga telah menelan korban jiwa. Hal itu pun diungkapkan oleh netizen dari akun Twitter Tukang Roso, di mana ia menuding ternyata mahasiswa UI yang meninggal akibat kecelakaan karena menghindari sumur resapan. Lantas, netizen pun menyebut penggagas sumur resapan itu jahat, yang mana kita tahu kalau penggagas program itu adalah Anies Baswedan. Ayo, yang di perhatian, stop dulu. Teman-teman, nanti begitu Anies Baswedan dan Ketum AHY datang, kan mereka berdua di atas panggung. Saya harap teman-teman yang di depan itu merapat semua ke pinggir panggung, yang di belakang masih ada tempat kosong. Oke? Oh, di briefing ya settingan kampanyenya. Sekeliling panggung. Saya ulangi, begitu Bapak Anies Baswedan dan Ketum AHY naik ke atas panggung, kita semua merapat terus kelilingi panggung. Paham ya? Jadi sekeliling panggung ramai ya, penuh ya. Ramainya tidak natural ya. Hebohnya tidak natural. Disetting dulu. Perbuatan Bawaslu Surabaya tersebut menunjukkan perilaku tidak sehat secara institusi dan lebih mirip organisasi yang bekerja tanpa landasan. Pembelaan Refli Harun tersebut seperti memberikan gambaran bahwa Anies tidak akan menggunakan agama atau mempolitisasi agama. Tapi kenyataannya tidak demikian. Saat melakukan safari politik di Surabaya, Anies masih tetap menggunakan politik agama dan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. Hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh pegiat media sosial Guntur Romli. Dalam akun Twitter pribadinya, Guntur Romli mengunggah video yang menampilkan Anies beserta rombongan berada di Masjid Raya Surabaya.
Dalam video tersebut, banyak mobil dan bis ditempeli spanduk yang bergambar dan bertuliskan Anies Baswedan. Hal ini menurut Guntur Romli sebagai bukti pengerahan massa pendukung Anies ke Masjid Akbar Surabaya. Politisasi masjid dan Jumatan sungguh nyata. Mendatangkan massa bukan niat tulus Jumatan, tapi untuk teriak-teriak presiden. Apa? Dasar pendukung Anies, nanti Anies jadi presiden gua cari lo. Habis lo. Pengakuan mengejutkan. Ada udang di balik batu. Kecewa berat dicuekin Anies. Panji Pragiwaksono bongkar ada kecurangan di Pilgub DKI 2017. Parah. Lo Anies waktu Pilgub aja itu ratingnya apa namanya, hasil survei itu di belakang lo. Tiba-tiba juara, tiba-tiba jadi gubernur. Dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Dia mengakui Bahkan seminggu sebelum Pilkada kami ditempatkan nomor 3. Pro dan kontra pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 terus berlanjut. Salah satu pihak yang terang-terangan menyindir soal pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah Panji Pragiwaksono. Dalam video TikTok unggahan relawan JMB yang diunggah pada Sabtu 4 Juni 2023, komika dan aktor tersebut mengungkapkan terkait pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal itu berawal dari penonton yang menyoraki Panji dengan mengejek dasar pendukung Anies. Lantas Panji Pragiwaksono pun menjawab, Anies waktu Pilgub aja hasil surveinya di belakang, tiba-tiba juara, kemudian jadi gubernur, tahu kan itu apa artinya? Artinya itu curang. Lalu disambut gelak tawa seluruh penonton di studio tersebut. Bukan itu artinya apa? Artinya dia curang. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Hanya pemimpin botol, tantang kubu Anies adu rekam jejak berantas kemiskinan. Loyalis Ganjar bikin kubu Anies ciut nyali. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya, bukan dari kecakapan strateginya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Pegiat media sosial Jusnul Khotimah kembali membandingkan kinerja yang dimiliki oleh Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Dirinya coba mengadukan prestasi dua elit politik tersebut, khususnya dalam menangani kemiskinan saat masih menjabat menjadi gubernur di Indonesia. Jusnul menunjukkan sejumlah rekam jejak yang dimiliki Ganjar. Elit PDI Perjuangan ini meluncurkan sejumlah program seperti Kartu Jateng Sejahtera hingga program listrik gratis demi menghentikan kemiskinan. Tak berhenti di sana, loyalis Ganjar ini menantang kubu dari Anies Baswedan. Dulu nih mereka tidak sefrekuensi ya mantan Menteri Pendidikan itu untuk membasmi Abah kemiskinan. dan Ganjar Menurutnya, ini. kemungkinan hal itu tidak akan terjadi karena mereka hanyalah kelompok yang hanya berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Buat saya sih, Anies itu lebih baik siap-siaplah dengan bendera putih tanda menyerah. Demokrat kemungkinan besar ke Ganjar Pranowo. PKS kemungkinan besar juga ke Prabowo Subianto. Masing-masing partai itu berlomba membuat sekoci untuk menyelamatkan diri. Tinggal Anies dan Nasdem ditinggal saling menatap sambil masing-masing mengutuk dalam hati. Sialan, harusnya dulu gua gak perlu jalan sama lu, bikin kalah aja. Terancam gagalnya Pres, Deddy Siregar ngaku kasihan ke Anies Baswedan. Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem terancam bubar. Terbukti elektabilitas terjun bebas. Padahal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Pegiat media sosial Deddy Siregar mengaku kasihan dengan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.
Pasalnya elektabilitas Anies terus menunjukkan tren yang menurun dan masih kalah dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ini juga menyebut koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat kini terancam bubar di tengah jalan karena anjloknya elektabilitas Anies. Seperti halnya koalisi Indonesia Bersatu yang dulu digagas oleh Golkar, P3 dan PAN. Ini menyebut dalam iklim demokrasi, Pilpres itu mahal banget biayanya. Belanja kampanye sekelas Pilpres itu angkanya bisa di angka triliunan rupiah, dan para pengusaha-pengusaha besar di belakang para calon pasti sudah memperhatikan trennya Anies yang semakin lama semakin turun. Jadi ada kemungkinan Anies terancam gagal nyapres, sebab Denny mengatakan semua partai pastinya tak ada yang mau kalah di kontestasi Pilpres 2024 itu. Yang murah, mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan, yang dekat dari tempat kami belajar, dekat dari tempat kami bekerja, dekat dari tempat kami beraktivitas. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, mudahkanlah komitmen dan ikhtiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak. Kagak kaleng-kaleng, doa kencang Anies di GBK minta rumah gratis ke Tuhan. Janji manis soal rumah DP 0 langsung diungkit. Nah loh, dia yang berjanji, kok Allah yang disuruh menepati? Lalu Anies juga bilang dengan program DP 0 rupiah itu, kesenjangan sosial di Jakarta bisa dikurangi. Dia berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian. Lalu ditimpa lagi dengan omongan lain, yaitu alasan Anies soal ngotot pengen bikin rumah tanpa DP adalah supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial. Istilahnya. Doa politik Anies Baswedan saat menghadiri acara konsolidasi akbar Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Juli 2023 ramai disorot publik. Doa yang panjang dan kencang itu disorot sebab salah satu poin dalam doa itu adalah permintaan rumah kepada Tuhan. Kemudian banyak yang mengkritik doa tersebut. Sejumlah netizen pun ikut menyoroti doa Anies Baswedan tersebut, salah satunya adalah pengguna Twitter @wagimandip212. Netizen lantas mengungkit janji Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Ketika itu dia berjanji bahwa semua masyarakat ibu kota bakal memiliki rumah jika dirinya menjadi gubernur. Namun rumah yang dijanjikan itu tak kunjung menjadi kenyataan. Alih-alih memudahkan masyarakat, program rumah DP 0 rupiah yang ia gagas dinilai memberatkan masyarakat. Bahkan program itu tak menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah karena dipatok dengan harga yang sangat mahal. Dia yang berjanji, Allah yang disuruh menepati. Kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ, yang ekstrim kaya juga di situ. Menggelikan, dagelan Anies Baswedan, detik-detik Anies lupa pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Kemiskinan ekstrim terjadi di Jakarta, tapi menampik fakta lucu sekali. Kalau yang ini saya sangat setuju sekali lah, bahkan juga 1000% dengan pernyataan Anies Baswedan. Nah di sini apakah Anies Baswedan keceplosan ya, yaitu menyebut angka kemiskinan ekstrim itu bukan terjadi di pelosok-pelosok, tetapi melainkan terjadi di ibu kota atau terjadi di pusat pemerintahan, yaitu di Jakarta. Nah pertanyaannya, bukankah selama 5 tahun terakhir ini yaitu ada di bawah kepemimpinan dari Anies Baswedan sendiri? Nah apakah ini adalah bentuk dari mengkritik dirinya sendiri atau bagaimana? Saya kurang tahu. Orang-orang terutama para cukong, para bandar, para investor politik, mereka kini melihat masa depan kampanye Anies ini suram. Mendukung Anies, menyumbang dana kampanye Anies, berinvestasi pada pencapresan Anies untuk sekarang ini, hal itu tampaknya adalah sebuah ide yang buruk. Pencapresan Anies Baswedan merupakan ide buruk. Siapa yang nekat akan jadi korban investasi bodong.
Cuma Anieslah calon presiden yang paling rapuh saat ini. Pegiat media sosial Rini Budoyo mengklaim bahwa mendukung, menyumbang dana kampanye dan juga investasi terhadap bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di Pilpres 2024 merupakan ide buruk. Pasalnya, peluang Anies Baswedan untuk mengalahkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat tipis dan kegagalan lebih mendominasi. Hal ini terlihat melalui sejumlah survei di mana Anies selalu berada di posisi buncit, tertinggal jauh dari Ganjar dan Prabowo. Sejumlah survei juga mencatat bahwa elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bawah 20%. Menurut Rini, ini adalah lampu kuning untuk investor politik dan kabar buruk bagi kubu Anies. Dari hal tersebut, Rini pun menyampaikan pesan yang terlihat, yaitu agar para investor politik tidak membantu kampanye pencapresan Anies karena peluang menangnya sangat kecil, baik oleh Anies sendiri maupun dari seluruh pendukungnya. Sebenarnya tidaklah sulit untuk mencari buktinya, pembenarannya cukup mudah untuk dicari. Langkah catur politik yang paling menjijikkan ya ini. Jadi, inilah alasan Prabowo mengubah nama koalisi tanpa melibatkan PKB. Sebelumnya, saya sempat bertanya-tanya, mengapa Prabowo mengubah nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju? Asumsi saya, mungkin biar terlihat pro Jokowi dan akan meneruskan program-program Jokowi. Tapi itu hanya asumsi. Dan tapi, saya masih sempat bingung mengapa Prabowo melakukan perubahan nama koalisi ini tanpa melibatkan PKB. Padahal, awalnya Gerindra dan PKB lah yang mendirikan koalisi ini. Apakah ini hanya perubahan nama atau ada rencana untuk membentuk koalisi baru? Dan sekarang baru terungkap, ternyata PKB dan Nasdem telah bermain peran di balik layar. Walau saya sendiri sempat merasa kasihan dengan PKB, tetapi kali ini baru jelas PKB pura-pura tidak mengetahui kalau alasan dibalik pembubaran Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ternyata karena ini. Tentu saja, siapa yang mau berkoalisi dengan partai yang bermain dua peran? Sekarang saya merasa kasihan dengan Demokrat. Ternyata ini juga alasan mengapa Anies Baswedan memperlambat pengumuman nama calon wakil presidennya. Ternyata Nasdem dan PKB telah melakukan tawar-menawar yang ditutupi oleh sarung. Buat seluruh masyarakat Kota Bekasi, bukan kami yang meninggalkan Anies, tapi Anies yang meninggalkan Partai Demokrat. Seluruh spanduk Anies yang kami pasang terpaksa kami turunkan. Semangat! Semangat! Mulai festival tahun ini yang ke-11 kalinya, ini namanya Tabea Guru ya. Jadi kita memberikan pesan kepada banyak orang bagaimana bangsa ini menghormati guru, karena dengan cara kita menghormati guru itu adalah cermin kita melihat masa depan. Dan dari sisi acaranya kita lebih otentik dibanding tahun lalu. Jilat ludah sendiri, Giz Khalifa sebut Jakarta Melayu Festival 2023 tak boleh ada yang kampanye. Halah pret, Anies aja jual muka yol-yol. Bapak Giz Khalifa, kita beri tepuk tangan untuk Pak Giz yang 10 tahun konsisten membangun perspektif Jakarta adalah kota untuk semua. Izinkan Jakarta jadi eskalator bagi seluruh orang yang menginginkan kehidupan lebih baik. Jakarta Melayu Festival JMF 2023 digelar Sabtu 26 Agustus 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, mulai pukul 18 WIB. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan dipastikan hadir dalam pagelaran musik Melayu yang saat ini sudah 11 kali digelar dan tahun ini masuk tahun ke-12. Selain pagelaran musik Melayu yang akan disuguhkan sejumlah artis pendukung seperti Ika Nurjana, Iyeth Bustami, Eri Susan, Caca Handika, Cici Faramida, dan Iis Dahlia, kehadiran Anies juga akan menjadi magnet tersendiri. Terkait hal ini, produser JMF, Giz Khalifa, mengingatkan jika acara ini adalah acara budaya. Ia pun meminta tidak ada yang menggunakan atribut kampanye, baik itu kaos ataupun spanduk dan sebagainya. Ditagi mahasiswi UI soal uang tunjangan TK di ASN DKI, Boro Anies mengelola Jakarta malah terbongkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hadir menjadi salah satu pembicara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia yang bertajuk
Hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan yang diselenggarakan pada Selasa 29 Agustus 2023. Namun ada momen di mana seorang mahasiswi memberikan sebuah pertanyaan kepada Anies, yaitu soal uang tunjangan kinerja daerah atau TKD aparatur sipil negara. Diketahui, dana hasil potongan dari tunjangan para ASN DKI dialihkan untuk anggaran bansos bagi warga DKI yang terdampak wabah COVID di tahun 2020. Menurut Irma, pertanyaan tersebut dia tanyakan karena sang ayah Irma merupakan seorang ASN yang terdampak oleh kebijakan dari Anies atas pemotongan tunjangan ASN tersebut. Menurut Irma, dirinya sudah berusaha menagih utang gaji dari sejumlah ASN tersebut yang telah dipinjam oleh Pemprov DKI kala itu yang hingga kini masih belum dikembalikan. Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi, mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Caimin bingung mendengar Anies Baswedan didukung oleh kelompok radikal. Laskar Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan menyatakan sikap bahwa sepenuhnya mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 dengan cara apapun sebagai bentuk jihad dan semoga menjadi amal jariah bagi kami dan Indonesia menuju negara syariah. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar mengaku bingung jawab tudingan Capres Anies Baswedan yang banyak didukung oleh HTI, FPI, dan kelompok-kelompok radikal serta intoleran. Tudingan bahwa Anies didukung oleh kelompok-kelompok atau ormas terlarang memang sangat sulit untuk dibantah. Bahkan Caimin pun bingung ketika menjawab pertanyaan netizen via akun sosmednya. Mereka tuding saya bersama kelompok radikal dan intoleran, ungkap Caimin. Karena itu, saya temui Mas Anies agar bisa jawab tudingan didukung kadrun. Terang ketum PKB itu via Kompas TV pada 8 September 2023. Saya ingin pastikan, Mas Anies merah putih, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Terang Caimin. Jawaban Anies soal didukung kadrun bagi Caimin sangat penting. Ini cara saya antisipasi agar mampu tepis tuduhan itu. Jujur, saya harus yakin apa yang saya sampaikan adalah faktual, tegas Caimin. Bahkan sebelum saya memutuskan berkoalisi dengan Nasdem dan berpasangan dengan Mas Anies, saya ketemu lama. Saya diskusi banyak, saya sudah antisipasi bahwa nanti saya ingin tudingan itu pasti akan datang. Bukan hanya tudingan, saya ingin memastikan kepada Pak Anies bahwa kita ini benar-benar merah putih, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kita benar-benar PBNU. Nah, itulah tadi kumpulan rekam jejak dari Abah Anies ya. Jadi sangat meragukan sekali kalau Pak Anies menjadi presiden karena rekam jejaknya itu banyak sekali ya yang negatifnya. Tapi ada kok yang positifnya, pasti ada yang positifnya ya, tapi lebih banyak yang negatifnya gitu. Belum jadi presiden aja sudah seperti ini rekam jejaknya gitu, gimana nanti kalau udah jadi presiden gitu kan. Karena kita tuh pengennya presiden yang jujur, yang amanah, tidak hanya menjual omongan, janji manis dan semacamnya gitu kan, tapi bukti nyata apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu, seperti itu.
Nah, apabila kalian ada yang ingin menyimpulkan, silahkan kalian komen saja. Jangan lupa pamit, sampai jumpa di next video.